Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, perawatan harian di kandang kami, memberikan pakan secara rutin, dan membersihkan tempat pemandian. Di sini sekedar pengalaman saya ya, dalam beternak sistem indukan atau sistem pembibitan. Ternyata di sini masih banyak yang keliru tentang penggunaan ransum pakan yang saya gunakan. Banyak yang menanyakan tentang penggunaan ransum pakan seperti yang saya terapkan di kandang kami. Banyak yang keliru apakah berhasil, ataukah untung, atau malah makin buntung. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya, bahwa pola pakan di kandang kami memang ada harganya teman-teman. Untuk dipakannya itu memang lumayan relatif lebih mahal ya daripada pakan-pakan alternatif yang lain. Karena kami di sini menggunakan pakan pabrikan dan kami menggunakan jagung giling dan juga kami menggunakan dedak atau bungkil sawit. Perlu dicatat ya, ketika kita memberikan pakan itu yang berkualitas, pasti hasilnya akan maksimal dan akan bikin puas. Teman-teman bisa coba dan teman-teman bisa bandingkan dan bisa diterapkan antara kandang saya dengan kandang-kandang yang lain. Bisa sebagai tolak ukur ya buat teman-teman. Karena di kandang kami memang mengharapkan untuk hasil itu ya, untuk hasil telur itu harus benar-benar maksimal ya. Karena di sini kita mengharapkan sistem pembibitan itu yaitu yang kita hasilkan adalah DOE. Kenapa? Kita harus memberikan pakan yang berkualitas karena kita ingin mendapatkan hasil yang kontinu ya. Ibaratnya kok hasil itu yang tidak menunggu-nunggu dan yang pasti-pasti saja. Ketika kita memberikan pakan itu, pakan yang asal-asalan atau terlalu banyak menggunakan pakan alternatif, yang ada nanti kita akan kebingungan sendiri ya. Kenapa indukan kita tidak bertelur? Kenapa indukan kita bertelur sedikit? Dan kenapa macan bertelur? Nah, jadi kita ingin menghilangkan teknik-teknik pola-pola seperti itu ya, yang hanya merepotkan bagi kita, tetapi tidak mendapatkan keuntungan bagi kita. Yang ada malah merepotkan dan menjadi kerugian bagi kita. Jadi kalau untuk penerapan di kandang kami menggunakan teknik pakan yaitu 24 jam. Perlu dicatat ya, dalam teknik 24 jam itu, kami tidak pernah membatasi dalam jumlah ransum. Jadi memang pakan itu 24 jam di tempat makan itu harus terisi teman-teman. Jadi ketika pakan itu udah mulai habis, langsung kita isi. Jadi tidak ada namanya ternak-ternak kita itu kelaparan ya. Dan apabila ada orang datang dan ternak-ternak kita itu mengejar kita ataupun mereka kelaparan, itu tidak ada teman-teman di kandang kami. Teman-teman boleh lihat sendiri langsung. Ketika ada orang datang, ternak-ternak kita tidak semata-mata mengejar ataupun mendekati sang pemilik ataupun orang lain, seolah-olah seperti kelaparan. Nah, jadi di sini kami menggunakan pola seperti itu ya, karena kami ingin mencegah namanya indukan stres. Karena teman-teman, ketika indukan itu stres ya, yang ada bakal menjadi kerugian bagi kita ya. Karena ketika indukan itu mulai stres, hasil telur juga pasti menurun dan tingkat fertilitas juga merendah. Dan alhasil yang ada bukan malah keuntungan yang kita dapat, malah jadi buntung. Saya di sini juga masih banyak ya yang melihat bahwa ketika rekan-rekan menggunakan pakan alternatif, yang ada bukan malah makin produktif ya, yang ada makin buntung karena mereka tahu sendiri dengan menggunakan pakan seperti itu pasti mereka itu hasilnya kurang maksimal. Saya teman-teman sudah pernah melakukan hal tersebut teman-teman. Jadi sebelum saya menggunakan pakan dengan pola seperti yang saya lakukan sekarang, saya sudah mencoba beberapa kali jenis ransum pakan alternatif apapun itu teman-teman. Jadi sebelum teman-teman melakukan itu dan sebelum saya berbicara di sini ya, saya sudah melakukannya dan memang hasilnya kurang maksimal ya. Nah, jadi prinsip saya ya, ketika pakan itu mahal tetapi masih berbanding lurus terhadap jumlah penghasilan, itu tidak masalah bagi saya. Itu beda lagi pendapat oleh teman-teman ya. Karena prinsip saya, ketika masih ada keuntungan dari yang saya dapat dari ternak-ternak kita, nah di situ pasti kita masih bisa melanjutkan. Tidak apa-apa, dananya lebih besar, tetapi hasilnya juga maksimal.
daripada kita kerepotan sendiri ya dalam mencari pakan, dalam kebingungan sendiri, dan ternak-ternak kita juga tidak bertelur ketika kita memberikan pakan. Yang ada hanya menjadi pikiran bagi kita, yang bikin kesal bagi kita. Udah capek ngerawat, udah capek memberi pakan, tetapi tidak ada yang bertelur. Nah teman-teman, jadi memang di kandang kami ingin menghilangkan pola pikir seperti itu ya, karena yang ada kita beternak ini dibuat ribet. Nah jadi dalam sistem beternak entok dalam indukan, sebenarnya bagi saya ini ya, tidak ada namanya kerepotan sama sekali teman-teman. Jadi ini memang bisa kita tinggal teman-teman, bisa kita tinggal untuk cuman kita sekali ke kandang pun juga bisa. Ketika kita 1 hari pun nggak ke kandang pun bisa, karena di sini kita menerapkan teknik pakan pola yang full tanpa membatasi jumlah ransum. Jadi tidak ada hitung-hitungan teman-teman. Jadi tidak ada juga yang namanya pemberian pakan harus jam sekian. Pemberian pakan tidak boleh namanya molor waktu. Nah jadi di kandang kami tidak ada seperti itu teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk hasil teman-teman bisa cek di video-video kita sebelumnya. Di petarangan kita itu selalu full teman-teman, bahkan setiap harinya itu pasti ada indukan-indukan yang baru bertelur teman-teman. Jadi di kandang kami tidak ada namanya indukan itu yang macet bertelur ya, ataupun tidak rutin dalam bertelur. Saya pastikan bahwa di kandang kami dalam setiap bulannya itu bisa menghasilkan 300 butir ke atas untuk hasil telurnya ya. Dan beda lagi nanti dengan jumlah fertilitas. Nanti kita bakal cek lagi setiap per minggunya untuk kita cek berapa yang fertil dan mana yang tidak. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, ransum pakan yang saya gunakan ini fertilitasnya juga cukup baik kok. Jadi jangan percaya ketika orang bilang ya jelas kalau ketika kita berikan pakan secara bagus pasti telurnya banyak tapi fertilitasnya buruk. Nah itu teman-teman hilangkan pemikiran seperti itu ya. Yang kita fokuskan utamanya adalah produktivitas telur. Jadi teman-teman, untuk tingkat fertilitas itu tidak tergantung pada pakan. Jadi memang berpengaruh juga terhadap pakan, dan ransumnya juga jangan berlebihan ya ketika kita menggunakan pakan pabrikan. Dan untuk fertilitas itu faktor utamanya adalah di pejantan teman-teman. Jadi ketika pejantannya itu rajin kawin teman-teman, mau teman-teman kasih makan itu full pabrikan semua pasti tetap fertil teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir tentang akan hal itu. Dan juga teman-teman harus pikirkan ya, antara jumlah perbandingan antara indukan dengan pejantan. Nah sebenarnya untuk fertilitas semuanya tergantung pada tingkat itunya ya, bukan pada tingkat pakan. Mau diberikan pakan apapun, fertilitas juga tetap akan baik. Jadi jangan keliru ya ketika teman-teman mendengar dikasih makan ini apakah fertilitas. Nah sebenarnya itu tergantung pada pejantan. Ketika kita memberikan pakan itu yang baik ya, kita menggunakan pakan full fur, itu pasti tetap fertil, tetapi perbandingannya juga harus dijaga teman-teman. Perbandingannya kalau bisa ya 1:5, 1:4 gitulah, lebih sedikit itu malah lebih bagus untuk menjaga tingkat fertilitas dan perkawinan antara pejantan dan betina. Jadi bisa teman-teman lihat ya, bahwa di kandang kami ini pakan ini selalu full ya. Dan kita lihat sendiri indukan-indukan kita itu makannya tidak terlalu terburu-buru ya. Kita lihat sendiri tidak terlalu boros. Beda dengan kandang-kandang lain mungkin yang menggunakan pakan alternatif, ketika kita memberikan pakan itu pakannya langsung habis, langsung dilibas, langsung habis. Nah disitulah teman-teman harus percaya, ketika ternak-ternak kita makannya seperti itu pertanda bahwa protein yang ada di ransum pakan kita itu rendah teman-teman. Jadi teman-teman harus jeli dalam melihat ransum pakan, bukan semata-mata kita menggunakan ransum pakan seperti ini entok kita lahap makannya. Teman-teman salah. Ketika ternak-ternak itu makannya lahap teman-teman, ketika kita memberikan pakan itu langsung habis, percayalah bahwa ransum pakan yang teman-teman gunakan itu adalah proteinnya itu rendah, dan itu ya yang menyebabkan ternak-ternak kita menjadi rakus. Perlu digarisbawahi ya, jangan mentang-mentang ternak kita lahap diberi makan itu teman-teman langsung terfokus dengan memberikan pakan itu secara terus-menerus. Alhasil nanti teman-teman tidak akan mendapatkan hasilnya. Saya sudah mencobanya ya teman-teman ya. Saya di sini berbicara bukan asal-asalan. Saya memang langsung dari peternak saya ini.
Saya ini di kandang saya ini asli milik saya sendiri ya. Saya bukan sekedar kepentingan konten dengan membuat konten yang asal-asalan. Di sini memang real, asli yang memang saya terapkan di kandang kami. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan dan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan. Di sini kita tidak membanding-bandingkan dengan perawatan kandang lain dengan kandang saya. Semata-mata untuk menjernihkan pemikiran teman-teman ya dengan menggunakan ransum pakan. Jadi mungkin begitu saja teman-teman ya video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.